Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuldianti Adam. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari buku Roger Dawson yang berjudul Seni Negosiasi, tapi saya tidak mengambil dari bukunya langsung. Saya mengambil dari rangkuman materi yang diambil dari buku tersebut. Jadi ini untuk mempercepat pemahaman kita tentang seni negosiasi ini. Apa itu negosiasi? Negosiasi merupakan kemampuan untuk membuat pihak lawan menang. Tujuan dari negosiasi tersebut adalah untuk menghasilkan solusi menang-menang atau win-win solution. Negosiasi tersebut adalah seperti aturan halnya main catur. Perbedaan besar antara negosiasi dan main catur adalah bahwa dalam negosiasi, pihak lawan tidak mengetahui aturan-aturannya. Pihak lawan akan memberikan respon yang bisa diperkirakan terhadap langkah-langkah yang Anda buat. Namun, tidak selamanya berhasil. Kemungkinannya untuk hasil sangat tinggi, sehingga kita tahu bahwa negosiasi lebih menyerupai ilmu daripada syarat. Prinsip-prinsip negosiasi yang pertama, buat pihak lawan berkomitmen dulu. Dalam negosiasi, bahwa Anda biasanya berada dalam posisi yang lebih baik apabila Anda bisa membuat pihak lawan lebih dulu berkomitmen pada sebuah posisi. Yang kedua yaitu berpura-pura bodoh itu pintar. Bagi seorang negosiator, pintar itu bodoh dan bodoh itu pintar. Ketika Anda bernegosiasi, Anda lebih baik berpura-pura tahu lebih sedikit daripada pihak lawan. Jangan terlihat lebih tahu, karena semakin Anda berpura-pura bodoh, semakin baik posisi Anda, kecuali IQ Anda turun sampai pada suatu titik di mana Anda tidak punya kredibilitas. Yang ketiga yaitu jangan biarkan pihak lawan menulis kontrak, karena hal itu dapat merugikan Anda. Hal itu berlaku pada proposal yang singkat atau pada perjanjian yang ratusan halaman banyaknya. Jika Anda adalah orang yang menulis kontrak, adalah gagasan yang baik apabila Anda mencatat keseluruhan jalannya negosiasi dan memberikan tanda-tanda pada masing-masing hal yang akan menjadi bagian dari kesepakatan akhir. Keempat yaitu beralih kontrak setiap waktu. Dengan adanya kontrak yang dapat dibuat dengan komputer, kita tinggal menghidupkan komputer, membuat perubahan, dan mencetak kontrak baru yang sudah mencakup perubahan yang diinginkan. Namun, ini juga ada bahayanya. Anda mungkin akan menandatangani sebuah kasus dalam kontrak. Pihak lawan setuju untuk mengubahnya dan berkata bahwa mereka akan mengirimkan kontrak yang sudah diperbaiki untuk Anda tanda tangani. Ketika kontrak itu sampai ke meja Anda sedang begitu sibuk. Anda hanya memeriksanya secara sekilas untuk melihat apakah mereka telah membuat perubahan yang Anda inginkan, dan kemudian mencari halaman belakang dan membutuhkan tanda tangan. Karena tidak mempunyai waktu untuk membaca kontrak tersebut, Anda tidak menyadari bahwa mereka telah mengubah bagian yang lain. Namun, Anda bisa memperkarakan kasus Anda ke meja hijau jika pihak lawan menipu Anda. Tapi mengapa Anda membuka kemungkinan munculnya kesulitan itu? Di era ini, Anda seharusnya membaca kontrak secara seksama dan menyeluruh setiap kali kontrak tersebut sampai ke meja Anda untuk ditandatangani. Begitupun dengan yang keenam, yang kelima, keenam, dan juga yang ketujuh, yaitu berkonsentrasilah pada isu. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah berilah selalu ucapan selamat pada lawan. Pada negosiasi ini selalu ingin pihak lawan berpikir bahwa mereka menang dalam negosiasi. Hal itu dimulai dengan meminta lebih dari apa yang Anda harapkan. Hal itu berlangsung terus-menerus yang dirancang untuk memberikan persepsi bahwa mereka menang. Hal itu diakhiri dengan memberi ucapan selamat kepada pihak lawan. Berikut yaitu memecahkan masalah negosiasi yang berat. Yang pertama, melalui seni mediasi. Pentingnya mediasi karena mediasi lebih cepat dari kasus-kasus sebelumnya.
Proses mediasi, para pihak yang berseteru harus percaya bahwa mediator memiliki keahlian khusus dan ia menggunakan sebuah sistem yang terbukti bekerja untuk kepentingan kedua belah pihak dan terlibat dalam negosiasi. Yang kedua yaitu seni arbitrasi. Seni arbitrasi hampir mirip seperti mediasi dalam beberapa hal, tetapi dapat juga sangat berbeda dalam hal-hal lainnya. Kemiripannya adalah keduanya jauh lebih cepat dan lebih murah daripada litigasi. Perbedaan besarnya adalah dengan arbitrasi akan muncul pihak yang menang dan pihak yang kalah. Para pihak tidak mengharapkan menjalani proses arbitrasi yang kehendaki arbitrator yang menyarankan kepada mereka apa sebaliknya yang mereka lakukan dalam menghadapi permasalahan itu, dan arbitrator yang membuat kesepakatan. Kemudian poin-poin penekanan dalam negosiasi, yaitu penekanan waktu. Di penekanan waktu itu diselesaikan semua detail di muka. Selanjutnya, negosiasi berlarut-larut, orang menjadi lebih fleksibel. Semakin lama Anda dapat menahan pihak lawan untuk tetap terlibat dalam negosiasi, akan semakin dekat pihak lawan dengan sudut pandang Anda. Di lain waktu, di saat Anda berada dalam suatu situasi di mana Anda mulai berpikir bahwa Anda tidak dapat mengubah posisi lawan. Yang kedua itu kekuatan informasi, yaitu kekuatan informasi memiliki peraturan. Yang pertama yaitu jangan takut mengakui bahwa Anda tidak tahu. Yang kedua, jangan takut bertanya. Yang ketiga, tanyalah pertanyaan yang terbuka. Yang keempat, di mana Anda akan bertanya akan membuat perbedaan besar. Yang kelima, jangan bertanya kepada siapa Anda akan melakukan negosiasi. Yang terakhir yaitu gunakanlah pertanyaan lebih dari sekedar untuk mengumpulkan informasi. Yang ketiga yaitu bersiaplah untuk mundur. Dari semua poin penekanan negosiasi, bersedia untuk mundur adalah penekanan yang paling kuat. Cara kerja poin ini adalah menunjukkan kepada pihak lawan bahwa Anda bersedia mundur dari negosiasi jika Anda tidak memperoleh apa yang Anda inginkan. Jika ada satu hal yang dapat saya katakan kepada Anda untuk membuat Anda menjadi seseorang negosiasi yang 10 kali lebih kuat, maka hal itu adalah belajarlah mengembangkan keterampilan untuk mundur. Akan menjadi seorang negosiasi jika Anda tahu bagaimana menunjukkan pada pihak lawan bahwa Anda akan mundur dari negosiasi jika Anda tidak dapat memperoleh apa yang Anda inginkan. Ingatlah bahwa tujuan Anda adalah memperoleh apa yang Anda inginkan dengan mengancam akan mundur. Tujuan Anda bukanlah mundur itu sendiri. Begitupun dengan yang kelima, penekanan poin yang kelima, keenam, dan juga yang ketujuh. Kemudian, memahami negosiasi pihak lawan. Yang pertama, karakteristik personal seorang negosiasi. Di dalamnya yaitu terdapat keberanian untuk menggali lebih banyak informasi. Yang kedua, kesabaran untuk bertahan lebih lama dari negosiasi lawan, keberanian untuk meminta lebih, integritas untuk menekan demi solusi menang. Yang kedua yaitu sikap seorang negosiasi. Dari sikap tersebut muncul kesediaan untuk hidup dengan ambisius, semangat untuk bersaing, tidak ada kebutuhan yang kuat untuk dikuasai orang lain. Yang ketiga itu keyakinan seorang negosiasi. Keyakinan negosiasi itu sangatlah banyak, yaitu contohnya seperti negosiasi selalu merupakan hubungan dua arah. Negosiasi dimainkan dengan seperangkat aturan, dan kata tidak merupakan sebuah posisi negosiasi terbuka. Bagi seseorang negosiasi, kata tidak pernah diartikan sebagai penolakan. Hal itu merupakan sebuah posisi negosiasi pembuka. Ingatlah bahwa lain kali Anda menyerahkan sebuah proposal kepada seseorang. Selanjutnya itu mengembangkan kekuasaan terhadap pihak lawan. Ada 11. Yang terakhir itu bentuk-bentuk kekuatan lain dan juga negosiasi drafas. Baik, hanya itu yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.